Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Maulida, kelas RA2 NIM 862062300178. Saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pendidikan IPS SD kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Sastra Wijaya MPD. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah situs Danau Tasikerdi. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-16, tanah Banten bergema dengan nyanyi-nyanyian rakyat yang penuh rasa hormat, tetapi juga dipenuhi rasa kesedihan mendalam. Sultan Maulana Hasanuddin, raja yang bijaksana dan dicintai, meninggal dunia tiba-tiba setelah memimpin kerajaan selama bertahun-tahun. Kepergiannya menyisakan Ratu Ayu Kirana, istri yang setia. Dalam keadaan hancur hati, ia seringkali duduk sendiri di istana, memandang jauh ke arah hutan dan sungai tanpa nafsu makan dan minum. Putranya Sultan Maulana Yusuf yang baru saja menjabat tahta sebagai Sultan Banten kedua atau ketiga merasa sangat prihatin. Ia bertekad menciptakan tempat yang dapat menghibur ibundanya, memberikan kedamaian dan mengusir kesedihan yang membelenggu hatinya. Setelah mempertimbangkan berbagai usulan, ia memutuskan untuk membangun sebuah danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Keramat-Batu, yang terletak tidak jauh dari Keraton Sorosoan. Dengan perintah Sultan, rombongan tukang terampil, tukang batu, dan arsitek bekerja giat selama berbulan-bulan. Mereka menggali tanah, membangun tembok, menahan air dari batu dan tanah liat, dan menghubungkan danau dengan 3 sungai terdekat, yaitu Kali Kronjen, Kali Pelamunan, dan Kali Ciujung. Ada salah satu arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Kerdel yang melarikan diri dari Batavia akibat tekanan kolonial, turut berkontribusi dalam merancang danau ini. Oleh karena itu, danau ini diberi nama Tasikardi dari bahasa Sunda Tasik yang berarti danau dan Ardi yang berarti buatan, atau juga diambil dari nama sang arsitek. Selain membangun danau, Sultan Maulana Yusuf juga memerintahkan pembuatan sistem penyaringan air tradisional yang canggih untuk masa itu, bernama pengidelan. Sistem ini terdiri dari 3 tahap penyaringan yang bertahap dan menakjubkan. Yang pertama, pengidelan abang. Tahap pertama di mana air dari sungai dialirkan ke selokan yang diisi pasir kasar dan batu kerikil. Di sini kotoran kasar seperti dedaunan, lumpur, dan benda padat lainnya tersaring, membuat air berwarna coklat kemerahan sehingga dinamai abang, yang mengacu pada warna kemerahan seperti kulit orang dewasa. Yang kedua, pengidelan putih. Tahap kedua, air sudah melalui tahap pertama dialirkan ke selokan yang berisi pasir halus dan arang aktif dari pembakaran kayu keras. Di sini kotoran halus dan zat warna dihilangkan, membuat air menjadi lebih bening dan berwarna cerah, sehingga dinamai putih. Arang aktif juga berfungsi membersihkan bau tidak sedap, memberikan kesegaran pada air. Yang ketiga adalah pengidelan emas. Tahap terakhir, air yang sudah bening dialirkan ke lapisan endapan tanah yang halus atau kapur. Di sini, sisa kotoran mikroskopis tersaring sempurna, membuat air menjadi sangat jernih dan layak diminum. Namanya emas, merujuk pada kualitas air yang segar dan berharga, serta kilauan keemasan yang terpancar saat terkena matahari. Air yang sudah bersih kemudian dialirkan ke Keraton Sorosoan melalui pipa tanah liat yang panjang, sekaligus digunakan untuk mengairi sawah rakyat di sekitarnya, meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. Danau Tasikardi segera menjadi tempat rekreasi keluarga sultan. Di tengah danau dibangun pulau kecil yang dihiasi dengan tanaman dan pesanggerahan. Ratu Ayu Kirana seringkali mengunjungi pulau ini, duduk di atas bangunan yang indah, memandang pemandangan danau yang tenang
dan perlahan-lahan kesedihannya mereda. Danau ini juga digunakan untuk menyambut tamu kebangsawanan dari kerajaan tetangga, di mana diadakan pesta makan, tarian, dan upacara keagamaan. Namun di balik kegembiraan, danau ini juga memiliki sisi serius. Kadang-kadang ia digunakan sebagai tempat pengasingan bagi anggota kerajaan yang melanggar aturan, terutama yang melakukan tindak asusila. Mereka akan ditinggalkan di pulau kecil, diberi makan air secukupnya, hingga mereka menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada Sultan. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan dan kemunduran, tetapi keajaiban Taksikardi tetap bertahan, meskipun mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur selama berabad-abad. Lingkungannya masih asri dan terjaga. Kini Taksikardi menjadi tempat wisata yang terbuka untuk umum, di mana pengunjung dapat memancing, piknik, dan bersantai sambil menyimak cerita masa kejayaan Kesultanan Banten. Ia juga termasuk ke dalam situs Banten Lama bersama Masjid Agung Banten dan Keraton Kesurosoan, menjadi saksi bisu sejarah yang menyampaikan pesan tentang kebijaksanaan, cinta keluarga, dan keahlian teknologi tradisional nenek moyang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.